Perkenalkan, saya Christian Maranatha, mahasiswa psikologi dengan NIM 1724 090 116. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Psikologi Komunikasi. Yang terhormat, Ibu Frida selaku dosen pengampu serta rekan-rekan yang saya cintai. Psikologi Komunikasi. Manusia adalah makhluk sosial, di mana makhluk sosial itu selalu melakukan komunikasi. Komunikasi sangat erat dengan perilaku manusia. Sebagai suatu ilmu, komunikasi tidak dapat dipisahkan dengan psikologi. Di sini kita dapat melihat psikologi dan komunikasi tidak dapat dipisahkan. Sedangkan Bapak ilmu komunikasi ada 3 orang. Yang pertama ada Kurt Lewis. Yang kedua ada Paul. Yang ketiga ada Karl Hofland. Di dalam era globalisasi ini terdapat dampak positif dan negatif dalam pemakaian gadget di dunia maya. Di sini kita dapat melihat, apalagi di saat sekarang ini, di saat pandemi COVID-19, semua orang melakukan aktivitas kegiatan di dunia maya menggunakan gadget. Gadget dapat diakses dimanapun, kapanpun, dan waktu yang berbeda. Dalam hal ini, saya akan membahas dengan perbedaan perilaku manusia di dunia nyata berlawanan dengan di dunia maya. Di sini saya akan membahas dengan rumusan masalah yang pertama, apakah yang dimaksud dengan psikologi komunikasi? Yang kedua, apakah yang dimaksud dengan perilaku manusia? Yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan dunia maya dan dunia nyata? Dan yang terakhir, bagaimana perbedaan antara perilaku manusia di dunia nyata dan dunia maya sehingga menghasilkan tujuan? Yang pertama, kita dapat mengetahui apa arti psikologi komunikasi. Yang kedua, kita dapat mengetahui apa arti dari perilaku manusia. Yang ketiga, kita dapat mengetahui apa itu yang dimaksud dunia nyata dan dunia maya. Dan yang terakhir, kita mendapat titik yang utama, yaitu kita dapat mengetahui perbedaan antara perilaku manusia di dunia nyata dan dunia maya. Setelah tadi saya menjelaskan bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan, sekarang kita akan masuk ke bab 2, yaitu ke bab pembahasan. Di pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang rumusan masalah yang pertama, yaitu pengertian dari psikologi komunikasi. Psikologi komunikasi memiliki ruang lingkup dengan tujuan membangun komunikasi yang efektif. Sedangkan peristiwa alat indera keenam disebut dengan komunikasi intrapersonal. Peristiwa komunikasi individu dengan individu yang lainnya disebut komunikasi interpersonal. Setelah tadi saya menyebutkan psikologi komunikasi adalah memunculkan komunikasi yang efektif, maka komunikasi yang efektif dapat disebut jika pesan yang disampaikan dapat tercapai dengan cermat. Yang dimaksud adalah pesan itu menjadi pesan yang sempurna, tidak salah tangkap. Dalam psikologi komunikasi terdapat 4 konsepsi manusia komunikan. Yang pertama ada konsep psikoanalisis, di mana kita semua tahu bahwa bapak psikoanalisis adalah Sigmund Freud, di mana yang punya 3 konsep, yaitu id, ego, dan superego. Di dalam konsep psikoanalisis ini, yang menjadi kunci utama adalah manusia dalam psikoanalisis disebut manusia berkeinginan. Sedangkan konsep yang kedua yaitu konsep behaviorisme, di mana konsep behaviorisme ini hanya berfokus pada manusia terbentuk karena lingkungan. Di dalam konsep behaviorisme ini, manusia itu seperti mesin. Dia tidak bisa aktif terhadap lingkungan, apapun yang lingkungan berikan, dia terima. Kita masuk ke konsep ketiga, yaitu psikologi kognitif. Psikologi kognitif ini perkembangan dari psikologi behaviorisme,
Yang behaviorisme mengatakan manusia pasif, dalam psikologi kognitif, manusia itu aktif terhadap lingkungan, sehingga berubah peran manusia sebagai manusia berpikir, yang tadinya mesin. Dan yang terakhir, yaitu psikologi humanistik. Psikologi humanistik adalah revolusi dari 3 konsep di atas. Revolusi dari psikoanalisis, revolusi dari behaviorisme, dan revolusi dari kognitif. Di mana di sini manusia itu unik dan dapat menunjukkan eksistensi dirinya, sehingga di sini manusia disebut manusia bermain. Yang kedua adalah saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan perilaku manusia. Perilaku manusia adalah aktivitas dari manusia itu sendiri. Secara operasional, perilaku manusia adalah respon organisme terhadap lingkungan. Perilaku manusia dapat terjadi jika reaksi menghasilkan rangsangan. Ada juga para ahli yang menyebutkan bahwa perilaku manusia terjadi jika stimulus dan respon berhasil. Ada juga ahli yang menjelaskan bahwa perilaku manusia hanya akibat dari stimulus. Selanjutnya, perilaku manusia dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama adalah faktor personal, yang kedua adalah faktor situasional. Di dalam faktor personal dibagi menjadi 2, yaitu biologis dan sosiopsikologis. Biologis berhubungan dengan fisiologis, yaitu bentuk tubuh manusia. Fokus dari biologis adalah menyatakan bahwa manusia sama seperti hewan. Contohnya, ketika ia lapar, ia makan. Dalam biologis terdapat 2 faktor, yaitu insting dan motif biologis. Selanjutnya, sosiopsikologis, di mana sosiopsikologis berhubungan dengan proses sosial manusia. Proses sosial manusia. Dalam sosiopsikologis dibagi menjadi 3, afektif, kognitif, dan konatif. Afektif adalah emosional, kognitif adalah intelektual, konatif adalah volisional. Setelah itu kita masuk ke faktor situasional. Faktor situasional dibagi menjadi 3. Yang pertama, objektif. Di dalam objektif terdapat ekologis, di mana perilaku manusia dipengaruhi oleh alam. Yang kedua adalah faktor desain atau arsitektural, di mana bangunan mempengaruhi penghuninya. Yang ketiga adalah faktor temporal, di mana waktu mempengaruhi perilaku manusia. Yang keempat adalah suasana perilaku, di mana pola-pola hubungan manusia mempengaruhi perilaku manusia. Yang kelima adalah teknologi, di mana perkembangan teknologi mempengaruhi perilaku manusia. Dan yang terakhir adalah faktor sosial, di mana hubungan sosial mempengaruhi perilaku manusia. Kita masuk ke bagian kedua, yaitu lingkungan psikososial, dibagi menjadi 4. Yang pertama, kebebasan individual. Yang kedua, kedekatan pengawas. Yang ketiga, tingkat keangkatan. Dan yang terakhir adalah kemungkinan kemajuan. Bagian terakhir yaitu dari situasional adalah stimulus yang mendorong perilaku. Pengertian dunia maya dan dunia nyata. Dunia maya adalah sebuah dunia komunikasi berbasis media elektronik, di mana komunikasi yang terjalin dapat terbentuk komunikasi satu arah maupun timbal balik yang dilakukan secara online. Peralatan teknologi menghasilkan peralatan komunikasi, contohnya dalam bentuk handphone genggam, komputer, alat-alat elektronik, dan lain-lain yang terhubung dalam basis internet, sehingga dapat menghubungkan segala bentuk komunikasi manusia ini di seluruh penjuru dunia. Selanjutnya, kalau dunia nyata adalah kebalikan dari dunia maya, di mana dunia nyata ini bersifat real, nyata, dapat dilihat, dapat didengar, dan dapat dirasakan. Dunia maya dan dunia nyata adalah satu kesatuan terpisah yang memiliki relasi satu sama lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan antara perilaku manusia di dunia maya dan dunia nyata. Perilaku manusia di dunia maya lebih terlihat ekspresif karena dia tidak melakukan hal langsung, dia hanya menggunakan media elektronik. Sedangkan efektivitas dunia maya
lebih sulit, lebih kecil dibandingkan komunikasi yang dilakukan secara nyata. Selanjutnya, di era globalisasi ini, behaviorisme adalah kunci dari perilaku dunia maya. Karena apa? Tingkah laku manusia selalu ingin mengikuti lingkungan, di mana era globalisasi ini internet menjadi nomor satu, sehingga semua orang ingin mengikuti perkembangan teknologi. Sedangkan humanistik adalah kunci dari dunia nyata, di mana dalam teori humanistik manusia harus bereksistensi, manusia itu unik, harus bisa menunjukkan dirinya. Setelah itu saya akan menyimpulkan bagian terakhir, dunia maya dan dunia nyata memiliki dampak positif dan negatif, terutama dalam era globalisasi ini. Dunia maya sangat sering digunakan oleh kalangan, mulai dari anak kecil sampai orang tua. Komunikasi dunia maya ini dapat menjadi serangan balik bagi individu itu sendiri jika tidak dilakukan dengan bijak. Maka dari itu, semoga kita semua di era globalisasi ini, terutama pandemi COVID ini, kita dapat menggunakan teknologi dunia maya dengan komunikasi yang baik dan benar. Semoga presentasi saya dapat menjelaskan perbedaan tingkah perilaku manusia di dunia nyata dan dunia maya. Sekian dari saya.